Kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Di kesempatan hari ini saya coba akan membuat program Power Mill dengan membahas pembuatan program simple aja. Kita akan buat radius ya, round dengan tool khusus atau tool radius ya. Cukup mudah. Pertama kita harus buat toolnya terlebih dahulu ya. Kita gunakan semuanya di Power Mill, jadi tanpa bantuan software lain ya. Kita create pattern. Lalu dari pattern ini kita buka ini, kita create pattern, klik kanan create pattern, lalu dari pattern ini kita buka ya. Kita buat misal ini untuk tools, kita klik kanan create curve editor, lalu kita hidden terlebih dahulu. Untuk model 3D nya kita buat di posisi 00, artinya kita buat di 0 datumnya tools, 0 datumnya Power Mill gitu ya. Lalu di sini kita buat dengan line, single line. Misal kita akan buat diameternya 10, jadi kita bisa geser ke sini ya, ke sumbu X terlebih dahulu. Kita bebaskan dulu aja, lalu tinggal kita double klik, kita isi parameternya ya, panjangnya 10. Lalu kita buat panjang ke atas ya, ke atas dulu seperti ini ya. Tinggal double klik, kita isi misal 15 atau 20. Lalu kita buat, misal kita akan buat R nya 1 ya, toolnya, karena kita akan samakan dengan R yang ada di ya, di sini. Oke, saya buat R nya, saya buat circle R1 ya, kita buat di N di center seperti ini. Lalu kita gunakan limit untuk potong, limit to intersection. Kita klik seperti ini, baru kita select untuk kita gabungkan atau kita merge. Sudah, kita tinggal OK, hingga kita buat tools dari berbagai macam tools. Kita bisa buat ya, dari mulai mill, radius ya, macam-macam. Lalu kita buat dengan menggunakan routing tools. Kita buat dengan routing tools, pastikan bahwa sumbu ini kita buat dengan sumbu Z ya, rotate-nya. Klik, lalu kita masuk ke sini, ada pattern untuk tools, kita klik untuk yang sini ya, sehingga otomatis akan jadi. Lalu ini kita lihat dari rumusnya adalah diameter dikurangi 2 kali R. Artinya kalau R nya 1 berarti 2 kali R berarti 2, berarti 10 kurangi 2, 8. Oke, kalau sudah tinggal kita close ya. Kita bisa tambahkan seng ya, macam-macam ya, nanti bisa tambahkan seng atau bisa tambahkan holder ya. Ini kita bisa juga ambil dari tool database, lalu tinggal kita ambil misal di diameter, misal ini 20 ya diameternya, berarti R mana ya, ini atau ini kita bisa apply, lalu holdernya kita bisa kasih seperti itu. Nah, untuk sininya bisa dipanjangkan. Oke, seperti ini ya. Itu untuk tip radiusnya ya, atau radius yang dibentuk dengan tool tersebut. Oke, kalau sudah, kita tinggal masuk ke toolpath connection, kita aktifkan, lalu tinggal kita calculate untuk safety-nya ya, biar dia aman di area atas ya, seperti ini. Lalu untuk pembuatannya, misal toolnya terlalu kecil ya, nanti kita patternnya kita terlalu besar, kita bisa edit aja patternnya ya. Artinya kita bisa curve editor kembali, kita bisa ambil seperti ini, lalu ininya kita misal potong dengan garis itu juga bisa, atau kita ambil referensi untuk lines misal. Nah, kita bisa lurusin seperti ini, kita ambil, lalu tinggal kita tarik seperti ini. Kita bisa geser posisinya berapa, misal saya buat aja separuhnya 5 gitu ya.
Lalu kita tinggal ambil di sini ada limit to point, atau kita bisa ambil segmen untuk cut ya, kita bisa cut, select dulu kurvanya baru kita cut. Lalu untuk gesernya cukup mudah, tinggal kita geser aja, geser, klik kiri tahan, terus kita tentukan di ya, kalau sudah tinggal kita oke. Lalu nanti tinggal kita ganti routing toolsnya, kita masuk ke setting, lalu kita ganti, ini kita bisa delete terlebih dahulu, hapus, lalu nanti kita bisa masukkan yang kedua, kita route seperti ini ya. Jangan lupa sengnya kita bisa ganti juga dengan yang diameternya sama ya. Lalu juga holdernya nanti kita juga bisa ganti ya, kita bisa delete, kita bisa search lagi misal yang lebih kecil ya, gitu. Tinggal kita apply ya, seperti itu. Kalau kita mau editing toolsnya, jadi cukup mudah. Nah, sekarang selanjutnya kita buat, definisikan yang pertama buat bloknya. Kita gunakan global transform, sebaiknya kita lebihkan dulu karena nanti kita buat lebih untuk bloknya ya. Ini. Lalu yang kedua kita buat datum. Datumnya dengan position using block bisa, atau top with select model ya. Dia akan ada di top seperti ini. Dari model kita bisa datum mesin. Oke. Lalu karena ini program saya akan buat round, saya akan buat dengan cara pembuatan feature ya. Kita bisa gunakan feature group. Masuk ke feature group, kita tinggal klik kanan, ada feature, create feature group, nanti akan muncul seperti ini. Lalu tinggal kita klik kanan, ada feature editor. Di feature editor kita tinggal masuk ke pembuatan rectangular pocket ya. Rectangular pocket kita tinggal oke. Lalu tinggal kita tempatkan ya. Sebenarnya nggak perlu 3D juga bisa. Ini diambil sebagai referensi aja. Kita tinggal ambil referensinya yang atas seperti ini. Lalu tinggal kita tentukan di work plane center. Lalu sebenarnya tinggal kita tarik saja. Ini ya, saya hidden aja toolnya. Saya tarik seperti ini, ada gambar biru, garis biru ini saya ambil di garisnya seperti ini. Lalu yang biru ini juga saya tarik seperti ini ya. Lalu untuk Z-nya tinggal kita ambil yang bawah. Nah, sini. Ya, kalau bulat tinggal kita bulatkan di sini. Lalu radiusnya kita bisa tambahkan di fillet. Di fillet kita ganti top. Topnya mau chamfer atau fillet. Ya. Bottom juga bisa ditambahin, mau lurus atau radius. Ya. Fillet offsetnya lalu kita tinggal isi, misal R1. Kalau sudah tinggal kita apply. Kalau mau tambah corner juga bisa ya. Oke, dia otomatis juga akan membuat seperti ini ya. Kita harus cek dulu. Nah, ini kalau terlalu tinggi di radiusnya, kita lihat bahwa originnya itu ternyata naik kan, itu ya. Kita bisa minuskan 40 originnya, jadi dia turun sesuai itu ya. Ini untuk radiusnya. Oke, kalau sudah tinggal kita oke. Setelah itu kita buat program, masuk ke dalam feature machining, lalu kita pilih yang paling bawah ada feature top fillet ya, ada gambarnya juga, tinggal kita oke. Nah, di sini yang pertama kita setting toolsnya, kita masukkan tools yang kita sudah buat ya, ini single form. Lalu limitnya pastikan di luar karena toolnya besar, dia harus keluar dari blok ya. Tentunya bloknya juga saya buat lebih besar ya, biar kita bisa lihat, biar keluar materialnya, programnya. Lalu ini kita bisa gunakan number of cut karena cuma sekali, karena sesuai dengan radiusnya tersebut. Lalu kita bisa setting untuk positioningnya, kita buat dari samping ya, ini tidak perlu nih settingan apapun juga sebenarnya nggak masalah. Lalu thickness 0 lalu tinggal kita calculate. Sebelum calculate kita pastikan bahwa feature-nya sudah terselect ya. Kita pastikan semua sudah terselect sehingga kita sudah dapatkan satu file model yang sudah tergenerate. Kita bisa klik kanan simulate from here. Untuk toolnya kita bisa aktifkan,
lalu tinggal kita lihat dari view front ya. Kita bisa lihat di sini dia akan sesuai dengan feature dari tool yang kita sudah buat. Jadi cukup seperti itu, cukup mudah. Lalu kalau kita mau buat dengan simulasi, tinggal kita klik kanan simulate from start. Ini kita buat simulasinya ya, seperti itu. Lalu di layoutnya juga kita bisa atur sebenarnya. Di situ kita bisa gunakan toolpad connection. Nanti lead in-nya kita bisa buat dengan misal surface normal arc misal 60 derajat, radiusnya 0,2, kita samakan dengan lead out. Lalu linknya kita buat dengan circular arc scheme incremental ya. Lalu tinggal kita apply. Oke, nanti akan berubah seperti ini ya, ada sebenarnya untuk lead in dan lead out nya. Jadi cukup mudah, kita bisa gunakan program tersebut. Lalu misal saya ingin lihat simulasi 3D, tentunya saya akan buat dulu bloknya. Tinggal kita tarik aja ke atas ya, seperti ini. Kita tambahkan sini. Ini saya anggap sebagai blok. Saya buat bloknya sama persis dengan model. Artinya saya tinggal aja ganti blok, ekspansinya saya kosongkan, saya calculate ya, sehingga bloknya akan menempel di modelnya kan gitu ya. Ini akan saya rename jadi blok simul. Jika tanpa harus calculate, kita oke aja seperti ini. Lalu kita aktifkan, lalu kita buat ya simulasi. Sebelumnya kita bisa pastikan terlebih dahulu posisi yang enak untuk dilihat. Lalu kita masuk ke simulasi, kita aktifkan seperti ini. Lalu view-nya dengan fix, kita tinggal simulasi dengan yang program yang sudah kita buat ya. Kita bisa pelankan, kita bisa lihat, bisa buat cepat lagi ya, seperti ini. Jadi pembuatan radius dengan tool khusus menggunakan tip radius tools dengan program seperti ini. Ini kalau kita lihat secara simulasi, secara pelan-pelan kita bisa arahkan gitu aja seperti ini. Situ. Tip radius. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.